Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksarul Bintang dari kelas akuntansi reguler 2A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah dalam memenuhi tugas kewirausahaan Islami yang telah diberikan oleh Pak Dadang selaku dosen pengampunnya, yaitu pengertian dari pembiayaan itu sendiri memiliki pengertian yang artinya itu pendanaan yang dikeluarkan untuk melakukan atau untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu satu aspek syar'i, di mana setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah atau bank syariah yang harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Yang kedua itu aspek ekonomi, yakni tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Dalam UU nomor 10 dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 telah disebutkan bahwa pembiayaan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Falsafah pembiayaan. Falsafah pembiayaan itu sangat penting untuk diterapkan karena untuk mencari keridhaan Allah SWT dan memperoleh kebajikan di dunia maupun di akhirat. Adapun falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah untuk menjangkau operasionalnya, yaitu menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Prinsip-prinsip pembiayaan. Prinsip-prinsip pembiayaan itu sendiri, yang kesatu adalah prinsip bagi hasil, yang kedua adalah prinsip sewa menyewa, yang ketiga adalah prinsip jual beli. Prinsip jual beli itu sendiri yaitu terdapat prinsip jual beli itu sendiri ada ba'al al-muharaba'ah, yang kesatu yaitu ba'al al-murahba'ah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Yang kedua ada ba'al muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang atau yang disebut dengan barter. Ba'al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Ba'i as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan. Ba'i al-istinah, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu. Di dalam akad prinsip sewa menyewa yaitu ada akad ijaroh. Akad ijaroh yaitu akad pemindahan hak atas guna atas barang atau jasa melalui pembayaran, dan ada akad ijaroh. Akad ijaroh ini yaitu akad ijaroh mutabiha bi tamalik, itu yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli atau sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat-sifat pembiayaan atau jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan itu yaitu ada yang menurut tujuannya. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi dua. Pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal. Sedangkan pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi. Yang kedua adalah pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu itu ada tiga, yaitu pembiayaan jangka waktu pendek, yang dimana pembiayaan dilakukan dengan waktu 1 bulan, maka jatuh temponya yaitu 1 bulan. Sedangkan pembiayaan jangka waktu menengah yaitu terjadi jika pembiayaan dilakukan dengan waktu 1 tahun, maka jatuh temponya sampai dengan 5 tahun. Begitupun dengan pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan waktunya lebih dari 5 tahun. Analisis kelayakan pembiayaan, yaitu analisis kelayakan pembiayaan ini merupakan dua fungsi utama bank syariah dalam mengumpulkan dana dan menyalurkan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam menjalankan fungsi lembaga penyaluran dana ini terdapat dengan pendekatan jaminan untuk analisis pembiayaannya sendiri,
pendekatan karakter, pendekatan kemampuan, dengan pendekatan studi kelayakan, dan pendekatan fungsi-fungsi bank. Di dalam pembiayaan syariah ini ada terjadinya pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah disebutkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern ini adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.